Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mohon maaf, tadi rekaman yang pertama agak error slideshow-nya, sharingnya, share screen-nya ternyata tidak mau muncul. Oke, ini penjelasan yang tadi yang saya sampaikan terkait tentang menyusun atau membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley ya. Oke, boleh diperhatikan. Oke teman-teman, nah sebetulnya ini sudah saya jelaskan tadi tentang COVID, tentang bagaimana menyusun. Kalau Anda perhatikan yang saya buat tadi di sesi yang pertama, insya Allah paham gitu. Baik, teman-teman sekalian, jangan lupa ini nanti sebelum menggunakan kutipan dan daftar pustaka secara digital atau secara software, silakan teman-teman download dulu ya, download dulu Mendeley di Google. Ketik aja Mendeley old version. Nah, ketik aja di sini. Nanti di sini kan yang versi Windows, yang versi MacBook silakan nanti di download aja di MacBook atau versi Windows ya. Kemudian diklik ini, klik. Kemudian pilih teman-teman memilih yang tahun 2020. 2021 ini menunya tidak lengkap. Ya, maaf. Di 2020 menunya tidak lengkap, jadi lebih lengkap di menu 2020. Yang 2021 yang terbaru ini malah tidak lengkap. Yang 19.4 ini malah lengkap ini. Atau yang 19 yang ini aja diklik gitu aja. Klik ini nanti langsung dia akan keluar sendiri. 19.4 itu. Insya Allah lancar, kemudian di-download, diinstal. Setelah diinstal, jangan lupa Word-nya semuanya ini ditutup dulu ya, ditutup dulu, terus kemudian diinstal. Kemudian setelah itu, setelah terinstall, teman-teman harus menginstal lagi, mendownload lagi di sini Mendeley plugin. Nah, ini Word plugin. Nah, ini installing the citation plugin. Nanti klik aja, kemudian diinstal. Nanti biar masuk di Microsoft Word-nya ini, biar masuk begitu teman-teman. Oke ya, bisa dipahami ya, di-download dulu. Kalau nggak di-download, dan jangan lupa nanti registrasi via email. Pakai email Anda yang aktif itu, Google boleh atau apa boleh, monggo di masuk dulu, daftar, register, pakai Mendeley, pakai email, kemudian nanti tinggal bisa digunakan, free. Baik teman-teman, yuk kita praktik. Nah ini kita praktik ya. Jadi misalnya ini saya delete dulu aja, ini saya delete, ini saya delete. Tadi karena sudah ya, menurut Adelia, menurut Aisyah, kalau Anda dengarkan secara baik-baik ya di video sesi yang pertama. Kemudian ini juga begitu, saya delete dulu, semuanya saya delete dulu. Oke teman-teman, nah ini daftar pustakanya juga saya delete dulu aja. Nah, ini aja supaya kita ulangi dari awal prosedurnya. Nah teman-teman, mohon perhatiannya sebentar, ini agak serius ya, karena ini menulis daftar pustaka dan kutipan secara menggunakan software, dan ini dipastikan pasti benar begitu. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya tadi, style penulisan daftar pustaka itu banyak. Ada American Psychology Association, ini American Psychology APA istilahnya ya, APA 7 ini yang paling terbaru. Kemudian ada IEEE, ini juga terkenal, ada Vancouver, ada kalau Anda ingin lihat ya ini di sini. Nah, ini Vancouver, itu ada di sini ya, Vancouvernya. Kemudian IEEE tadi Harvard ya, yang ada di slide saya tadi Harvard. Kemudian ada ini Medical Association Medical, ya, American Association Medical, ini juga biasa digunakan untuk ilmu-ilmu kesehatan, tetapi di Indonesia tidak begitu familiar. Yang paling familiar adalah APA ini sama Vancouver atau IEEE juga boleh, Vancouver atau IEEE. Itu yang paling
yang paling lazim digunakan. Nah, jika sudah, saya akan mencontohkan penggunaan Mendeley. Ya, setelah diinstal semuanya tadi ada 2, install yang pertama adalah install Mendeley-nya, kemudian install Mendeley Citizen plugin, ya seperti yang saya contohkan tadi. Kalau sudah, di Word Anda akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, kalau nggak muncul, Pak, berarti belum dibuat install plugin. Plugin itu loh, harus diinstal dulu plugin-nya. Kalau plugin-nya tidak diinstal, maka di sini juga nggak akan muncul. Jadi harus plugin-nya diinstal dulu. Oke, kalau sudah terinstall dan sudah registrasi, teman-teman akan mencari beberapa literatur atau mencari beberapa artikel atau jurnal atau sumber yang nantinya akan dikutip, gitu ya. Oke, kita contohkan ya. Misalnya di bab 1, nah, orang kan biasanya membuat di bab 1 pendahuluan, latar belakang ya. Misalnya, kesehatan adalah salah satu karunia Tuhan yang perlu disyukuri, titik. Secara etimologi, kesehatan adalah kondisi di mana fisik dan psikis mengalami kondisi normal. Ini kan pendapat orang, teman-teman. Ini kan pendapat orang. Bentar, saya highlight dulu. Nah, secara etimologis itu kan pendapat orang. Ada pendapat para ahli. Lah gimana cara membuat citasinya? Langsung saja ini diklik di spasi ya toh. Karena sebelum titik ya, jangan di setelahnya titik, tapi sebelum titik Anda klik reference, kemudian open Mendeley. Nah, open Mendeley. Oke, anggap saja yang paling lazim gunakan APA, Association Psychological Association, American Psychological Association yang ke-7 ya, use style dan kembali lagi ke sini. Kemudian misalnya Anda mau cari kesehatan, oke, kesehatan, maka tampilannya seperti ini, teman-teman. Tampilannya apa? Silakan teman-teman Anda klik ini, literatur research diklik, ding ini, Anda ketik kesehatan, misalnya kata kuncinya kan pengertian kesehatan ya, ketik aja pengertian kesehatan, enter. Nah, kan banyak sekali, ya kan? Ya, yang saya centang ini tadi sudah saya save referensinya. Coba kita cari lagi pengertian tentang kesehatan. Nah, misalnya ini tentang kesehatan, pengertian kesehatan. Oke, diklik aja, klik gini, ya kan? Nah, karena ini SPD-nya kita delete aja, nggak mau. Kalau sudah ini di save reference, ya, di save reference. Nah, udah kalau di save reference seperti ini. Nah, teman-teman, bentar, ini kok editnya dia nggak mau ya. Oke. Kemudian, oke, kita cari yang lain dulu. Yang tentang kesehatan. Ini aja pengertian kesehatan kerja. Nah, save reference. Nah, oke, tinggal gitu aja di save. Misalnya ini pengertian tentang ini Kementerian Kesehatan tentang pegangan sosialisasi. Nah, ini tinggal di save aja reference. Pak, lah saya ingin baca artikelnya gimana, Pak? Kalau Anda ingin baca artikelnya, tinggal ini diklik, teman-teman. Klik gitu aja. Klik gitu. Nah, nanti kan akan muncul di sini. Ya kan? Nah, kalau muncul seperti ini tinggal di copy aja. Nah, copy, Anda masukkan ke sini. Nah, di copy aja. Paste di Google, nah akan menemukan buku pegangan sosialisasi. Tek. Nah, PDF, ya kan? Tinggal dibaca. Nah, kalau sudah, nah bagaimana cara memasukkan, ini kan tadi teman-teman, ini kan sudah ya, artinya kalau tercentang seperti ini, kalau tercentang secara otomatis dia sudah tersimpan di dalam library Anda, tersimpan dalam daftar pustaka Anda. Tinggal dimasukkan saja di citasi di dalam Microsoft Word-nya. Bagaimana caranya? Oke, perhatikan.
Secara etimologi, ini kan pengertian menurut Kemenkes tadi ya. Ketika jadi di sini, setelah normal, spasi, kemudian insert citation. Kata kuncinya tadi apa? Kesehatan ya. Ketika jaga kesehatan. Oke. Nah, misalnya ini menurut Kemenkes pengertian kesehatan mental gitu kan. Diklik nanti. Klik, masukkan. Nah, otomatis keluar teman-teman. Nah, ya kan? Enak kan? Otomatis keluar. Jadi Anda tidak perlu membuat lagi dalam kurung manual, otomatis. Kemenkes selanjutnya misalnya Anda memasukkan teori lagi nih, teorinya orang. Pengertian kesehatan menurut Kemenkes bahwa dalam kondisi bla 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 di mana aspek fisik dan psikis menurut Adelia, nah misalnya menurut Adelia kesehatan adalah kondisi normal dan seterusnya. Tambahkan lagi karena Adelia ya, misalnya ini menurut Adelia namanya, tambahkan aja insert reference, insert citation, kata kuncinya siapa? Menurut Adelia. Adelia. Klik aja di sini. Nah, langsung Adelia Permatasari 2020 titik. Kemudian lagi ganti paragraf misalnya. Kalau Anda misalnya berbicara tentang COVID ya, COVID menjadi bahaya. Misalnya menurut siapa ya ini ya, nggak tahu. Nah, kita coba cari di Mendeley. Nah, klik aja Mendeley-nya, klik. Ya, kalau udah diklik Mendeley-nya, cari mana yang merupakan COVID. Coba cari artikel ya, cari literatur tentang COVID. Klik. Banyak sekali tentang COVID, teman-teman. Nah, Anda pilih yang paling yang paling sesuai dengan penelitian Anda. Misalnya COVID-19 novel coronavirus. Klik. Nah, saya mau lihat ini isinya apa sih? Misalnya mau tahu isinya, tinggal di copy aja abstraknya. Copy, ya, di copy, kembali lagi ke Google Chrome. Kemudian di sini Anda ketik translate, ya kan? Masukkan, paste. Tidak, langsung mengeluarkan peringatan bahwa muncul coronavirus dan seterusnya. Oh, ini cocok ini cocok. Kalau cocok, ya udah disimpan. Save reference ini teman-teman. Oke, simpan. Save reference. Klik. Gitu. Lagi, saya punya lagi. Misalnya coronavirus disease pandemi. Nah, misalnya ini, saya klik. Wah, ini juga cocok ini. Save reference. Beres. Begitu dan seterusnya, ya. Nah, kemudian bagaimana yang penting golek referensi dulu, cari referensi dulu. Kalau sudah, kembali lagi ke sini, ke Word Anda, ke naskah Anda. Menurut siapa tadi, COVID ya, pengarangnya saya lupa, supaya ingat ya dari insert citation. Jadi kalau open Mendeley ini untuk mencari artikelnya, kalau insert citasi, ini untuk memasukkan artikel tadi ke dalam tulisan kita. Coba kata kuncinya tadi apa? COVID ya. COVID. Nah ini karakteristik COVID-19 infection in Beijing. Klik aja. Nah, menurut Tian et al. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan di video pertama, Tian et al. Karena pengarangnya banyak, makanya pakai et al. Tapi kalau di Indonesia pakainya DKK. Tapi karena ini program yang buat Amerika, ya dia tidak tahu DKK dan kawan-kawan nggak tahu. Dan teman-teman, seperti yang saya tegaskan di awal tadi bahwa kutipan dan daftar pustaka itu menjadi satu. Apa yang Anda kutip di sini, harus ada di daftar pustaka bawahnya nanti. Gitu. Mengatakan bahwa COVID, Pak, misalnya saya mengutip tidak hanya tulisannya Sitian, boleh nggak? Boleh, tinggal di spasi, masukkan lagi, insert citasi, COVID. Saya memasukkan yang dari COVID ya, yang mana tadi? Coronavirus disease ini ya, pandemi. Oke. Nah, Baloch et al. Tambahkan lagi Pak, boleh, nggak apa-apa. Tambahkan lagi, misalnya COVID. Nih, menurut dampak COVID, Dewi 2020, nggak masalah, it's okay. Artinya apa? Ketika Anda menulis, itunya banyak, rujukannya banyak, karena prinsipnya bahwa kutipan itu memperkuat, membuktikan bahwa pendapat Anda itu kuat
gitu, pendapat Anda itu benar. Anda mengatakan bahwa ini kan tulisan kita ya, misalnya COVID menjadi bahaya saat ini. COVID menjadi bahaya di kehidupan saat ini. Kata siapa? Kata Tian, kata Baloh, kata Dewi, tambahkan lagi kata siapa, mengatakan bahwa sama. Kata si Tian, kata si Baloh, maupun kata si Dewi mengatakan COVID itu penyakit yang berbahaya. Ya kan? Kalau nggak percaya, baca aja artikelnya apa, iya sih Pak. Nah, kita cari aja. Nah, si Baloh tadi ya. Nah, ini si Baloh ini. Coronavirus disease si Baloh. Kalau Anda ingin melihat abstraknya aja di klik ini, di blog, kemudian di copy, masukkan ke translate. Jadi Anda bisa membaca. Nah, gini. Anda bisa membaca terinfeksi kasus meninggal dan seterusnya, artinya apa, sangat berbahaya, ya kan? Ini ada ini terjemahannya, walaupun terjemahannya nggak benar-benar banget, tapi minimal kita paham lah maksudnya ya, penyakit pernapasan yang sangat menular, artinya sangat berbahaya kan begitu. Sama apa yang Anda katakan, dan semua orang di dunia mengatakan bahwa sepakat bahwa corona itu sangat bahaya begitu. Tidak hanya si Tian, Baloh, dan Dewi, tapi saya, Fahrul juga mengatakan begitu. Mungkin orang awam tukang becak juga mengatakan corona itu bahaya. Gitu kan, artinya sama. Gitu, dan seterusnya dan sebagainya. Tinggal dilanjutkan aja. Pak, saya mau mencari tentang ilmu keperawatan, ada nggak Pak? Ya dicari, coba dibuka. Open Mendeley, ya misalnya tentang apa? Ilmu keperawatan. Enter. Ada ini gambaran tingkat stres akademik mahasiswa program studi ilmu keperawatan Fakultas Keperawatan Unhas. Isinya apa sih kok ini gambaran tingkat stres? Saya mau melihat nih, misalnya nih Anda mau melihat kan, isi artikelnya seperti apa sih? Ya udah tinggal diklik aja ini. Ini boleh diklik, di copy gini aja juga boleh, di copy judulnya. Kemudian Anda masuk ke Google, tinggal di paste aja, enter. Nah, ini langsung keluar. Tinggal di-download aja PDF-nya. Nah, ini kan ada tingkat stres mahasiswa. Tinggal di-download aja, selesai urusan. Download gitu. Gampang kan? Nah, mudah kan caranya gitu. Tinggal download PDF, selesai urusan. Nah, tinggal dibaca, masukkan citasi. Oke, kita coba ya. Oke, atau itu cara yang paling gampang menggunakan PDF teman-teman. Menggunakan Mendeley teman-teman. Sekarang saya mau menggunakan Mendeley tapi dengan cara yang berbeda. Misalnya begini. Pak, saya itu sudah download beberapa PDF jurnal. Mendownload beberapa artikel di internet PDF. Saya ingin memasukkan di Mendeley gimana, Pak? Atau buku. Oke, begini caranya teman-teman. Masuk ke Mendeley ini ya. Oke, Anda klik dokumen dulu, dokumen diklik. Nah, bagaimana cara memasukkan jurnal tanpa harus mencari, misalnya Anda sudah mendapatkan jurnalnya banyak ya, Anda tinggal mau menambahkan di Mendeley. Cara yang pertama adalah Anda klik ini, add ya, add entry manual. Add entry manual. Ini Anda masukkan secara manual, judulnya apa, tahunnya apa, sesuai dengan PDF Anda. Ya, nanti kan di copy PDF masukkan, sini. Manual, ya kan, entry manual. Kalau cepat, misalnya begini teman-teman. Tadi kan kita sudah download ya. Oke, kita tadi kan sudah download tentang ini ya, artikelnya. Coba kita lihat. Nah, tadi kan jurnal ini gambaran tingkat stres mahasiswa program studi dan seterusnya dan sebagainya, ya kan? Ini kan sudah ada semua jurnal abadi Andi Rizal Rosida dan seterusnya ya. Kan Anda sudah, Pak, saya ingin memasukkannya Pak di Mendeley. Kalau manual ya seperti tadi, Anda klik add entry manual, nah, tinggal dimasukkan ke sini. Judulnya copy, masukkan ke sini. Autor itu penulis ya. Penulisnya siapa? Ini kan banyak ya. Ismah Rosida dan seterusnya. Banyak dan pastinya akan sangat melelahkan. Paling cepat di drag aja teman-teman. Drag aja tadi mana tadi? Ini ya.
Filenya ini tinggal di drag aja. Nah, drag deh sebentar supaya lebih gampang. Nah, ini aja saya kecilkan. Gini aja di drag. Nah, atau di drag. Ini kan file yang tadi sudah saya download. Drag aja taruh sini. Tek. Nah, udah selesai. Dia akan keluar. Tadi mana lagi? Nah, Rosida. Ini kan gambaran stres. Gambaran tingkat stres. Nah, ini kan ketemu Rosida tuh di sini otomatis. Dan di sini ada PDF-nya. Tinggal download kalau misalnya Anda mau membaca. Tapi kalau Anda carinya via literatur riset di sini, dia nggak akan ketemu PDF-nya. Anda harus mencari dulu. Tapi kalau Anda sudah punya PDF, ya, PDF jurnal-jurnal apapun, tinggal di drag masukkan, gitu aja. Di drag taruh di sini, mesti benar. Nah, tinggal nanti kita memasukkan kalau sudah. Tadi mana tadi Rosida ini ya. Nah, gambaran tingkat stres ini pasti benar. Artikelnya dan seterusnya itu pasti benar. Nah, kalau sudah tinggal masukkan. Nah, misalnya mengatakan bahwa COVID merupakan bla 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 sampai kemudian Anda masukkan tadi pengarangnya siapa? Rosida ya. Kalau misalnya Anda lupa kata kuncinya saja lah. Kata kuncinya, misalnya kata kuncinya apa tadi? Stres ya. Stres. Mana ini? Stres. Kok nggak ada stres? Stres. Nah, ini gambaran tingkat stres. Nah, ini tinggal ditulis saja stres. Oke. Nah, masukkan Rosida et al. Dan seterusnya dan sebagainya. Itu gampang kan teman-teman? Nah, jika sudah Anda ketik, misalnya lupa daftar pustakanya gimana? Nah, ya udah tulis saja daftar pustakanya. Biasanya daftar pustaka di akhir kan. Ini kemudian enter, ya udah. Kalau sudah dimasukkan, nah stylenya dipilih dulu. Mau style yang apa? Style yang ini juga boleh. Yang lazim aja ya. Yang lazim itu APA ini, American Psychological Association. Ini yang lazim. Ya udah langsung insert bibliografi. Ini di atas ini kan open ya. Ini insert bibliografi itu artinya reference atau daftar pustaka. Klik aja, klik. Nah, otomatis keluar semua teman-teman. Dan semuanya otomatis akan sesuai dengan abjad alfabetis. Dan pasti benar. Susunannya pasti benar. Gitu. Jadi tidak mungkin salah seperti ini, itu pasti benar. Dan cirinya kalau dia pakai Mendeley itu kalau diklik ini kutipannya dia akan ngeblok sendiri. Artinya apa? Dia nyambung ke bawah. Gitu teman-teman. Jadi mungkin banyak ya membuat makalah satu halaman paling kutipannya cuma satu. Nah, itu nggak bagus ya. Ya satu paragraf ya minimal ada satu kutipan atau 2 kutipan itu akan lebih bagus. Jadi nanti daftar pustaka yang Anda gunakan, bahan bacaan Anda yang Anda gunakan ini akan lebih kaya. Gitu nggih? Karena prinsipnya bahwa kutipan dan daftar pustaka itu adalah satu kesatuan. Anda mengutip pasti juga menuliskan daftar pustakanya. Begitu teman-teman, sampai di sini semoga bisa dipahami penjelasan yang sebelumnya tadi ya. Sekali lagi Anda buka video saya ini melalui komputer ya, melalui laptop Anda, langsung ikuti tutorialnya membuat atau menginstal Mendeley. Karena kenapa saya anjurkan ke Mendeley? Karena Mendeley ini sekali install akan berguna sampai tugas akhir nanti. Tolong saya lagi biasakan menggunakan penulisan daftar pustaka secara otomatis menggunakan Mendeley atau EndNote atau Zotero, apapun sama. Programnya sama. Ada yang Mendeley itu buatan Amerika, EndNote itu buatan Amerika, Australia kalau nggak salah. Ada Zotero itu sama. Ya kayak aplikasi Microsoft Office Word, ada 365, ada Open Office, dan seterusnya sama. Ya, ada Polaris Office kalau di Android ya, sama. Cuma yang paling banyak digunakan itu Mendeley. Ya, karena paling menunya paling mudah dan paling nyaman sih, paling enak.
Gitu teman-teman ya, silakan di-download dan belajar bersama. Karena nanti setelah tengah semester kedua teman-teman, Anda akan lebih banyak menulis karya ilmiah dengan menggunakan sitasi menggunakan Mendeley. Gitu teman-teman, nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau belum paham boleh bertanya di kolom komentar YouTube channel YouTube saya. Terima kasih teman-teman. Selamat belajar dan sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah. Ya, karena ini bagian dari ujian tengah semester nanti. Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.